cara jenius agar kartu tanda vaksin tidak tertinggal atau hilang, yaitu dengan mentatonya di tubuh Anda. Pemuda 22 tahun asal Italia, Andrea Colonnetta, mentato QR Code vaksin COVID-19 miliknya pada lengannya sebagai pencegahan apabila ia kelupaan membawa kartu vaksin. Ini orisinal, saya suka tampil berbeda, kata Colonnetta kepada surat kabar Corriere della Calabria, mengutip dari The Local. Dibuat oleh seniman tato Gabriele Pelleroni, tato QR Code diletakkan pada bagian bawah lengan kiri Colonnetta. Tatonya jadi viral setelah salah satu temannya berhasil memindai tato di lengannya dengan ponsel untuk membuktikan apakah QR Code itu berfungsi. Video lainnya memperlihatkan Colonnetta menggunakan tatonya supaya bisa makan di dalam McD. Colonnetta mengaku bahwa orang tuanya cukup bingung dengan keputusannya. Tentu saja mereka mendorong saya untuk tidak terlalu impulsif dan untuk lebih merenungkan berbagai hal, katanya. Menurut AP News, pemerintah Italia memberlakukan aturan sertifikasi COVID-19 baru sejak Jumat 6 Agustus. Sertifikasi digital itu disebut Green Pass dan diperlukan untuk memasuki bioskop, museum, dan tempat olahraga dalam ruangan atau makan di dalam ruangan di restoran. Untuk mendapatkan sertifikat ini, seseorang harus menerima minimal vaksin COVID pertama. Green Pass dapat mengetahui seseorang sembuh dari COVID dalam 6 bulan terakhir maupun hasil tes COVID negatif yang dilakukan dalam waktu 48 jam. Inovasi terbaru dari Korea Selatan berhasil menciptakan sebuah tato yang bisa memproduksi listrik. Ini adalah e-tattoo, tato elektrik yang bisa menghasilkan listrik ketika ditempelkan pada kulit manusia atau pada sebuah soft robot dan kemudian disentuh. Tim peneliti dari Universitas Ajo telah mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal akademik internasional Advanced Energy Material edisi online pada 10 Juni lalu. Menurut penjelasannya, e-tattoo ini akan berupa stiker dengan kertas nanofiber yang terbuat dari protein sutra, bahan ramah biometrik yang diekstraksi dari kepompong. Mereka kemudian akan menggambar sirkuit dengan desain yang diinginkan di atas kertas dengan karbon tinta serat nano. Menurut peneliti, e-tattoo bisa ditempel di kulit seperti tato setelah direndam dalam air, melansir dari The Korea Bizwire. Hanya dengan menyentuh tato itu, Anda dapat menyalakan lampu LED sama halnya menyentuh saklar lampu. Teknologi ini juga bisa digunakan untuk menjalankan perangkat listrik kecil seperti stopwatch. Karena sangat tipis, e-tattoo dapat dipasang dengan baik bahkan pada permukaan yang sangat kusut seperti sidik jari. Tidak termasuk untuk mandi, e-tattoo tidak mengganggu kehidupan sehari-hari penggunanya, kata Kim Sung-hwan, profesor fisika yang memimpin penelitian tersebut. Protes terhadap kudeta militer di Myanmar masih terjadi sejak awal Februari lalu hingga sekarang. Kali ini, masyarakat menemukan cara yang baru untuk protes, yaitu dengan membuat tato di tubuh bertema kudeta. CNN melaporkan, dari kota besar seperti Yangon dan Mandalay hingga kota-kota kecil di Myanmar, para pengunjuk rasa semakin mendukung adanya demokrasi dan memprotes kudeta dengan mentato tubuh mereka sebagai sebuah cara protes yang lebih indah tapi tetap kuat. Beberapa warga memilih untuk membuat tato dengan tulisan Freedom from Fear atau Spring Revolution dalam bahasa Myanmar. Ada juga warga yang memilih membuat tato bergambar Aung San Suu Kyi, wajah pemimpin Myanmar yang digulingkan, atau gambar 3 jari yang menjadi simbol gerakan protes tersebut. Diberitakan oleh Reuters, cara protes dengan tato ini menjadi semakin populer sejak kudeta pada 1 Februari lalu yang menewaskan lebih dari 80 orang dan penangkapan 2.100 orang. Saya merasa seperti kehilangan masa depan ketika mendengar berita pada 1 Februari. Saya merasa sangat sakit dan tidak ingin melupakan rasa sakit itu selamanya, kata seorang wanita 23 tahun di sebuah salon tato. Ia merupakan salah satu dari sekian banyak warga Myanmar yang mentato tubuhnya sebagai aksi protes terhadap kudeta militer. Wanita itu mengaku ingin membuat tato dengan tulisan Freedom from Fear di tubuhnya, sehingga ia tidak akan pernah melupakan rasa sakit itu. Ia juga mengatakan bahwa tato itu bisa menjadi sarana untuk menunjukkan kepada generasi selanjutnya tentang bagaimana mereka menyingkirkan sistem pemerintahan ini. Awalnya banyak seniman tato yang memberikan jasanya secara gratis untuk menunjukkan solidaritas. Namun setelah ada laporan bahwa beberapa di antara mereka ditangkap, banyak salon tato yang berusaha merahasiakannya dengan tetap menawarkan diskon besar.
Seorang warga Yangon yang juga ingin ditato mengatakan militer mengancam warga yang protes dengan senjata. Meski begitu, ia yakin bahwa mereka harus menyingkirkan ketakutan itu untuk menang dalam revolusi. Sementara itu, para pemimpin Amerika Serikat dan beberapa sekutunya berjanji pada 12 Maret lalu bahwa mereka akan bekerja sama untuk memulihkan demokrasi di Myanmar. Apakah Anda masih sering tertukar antara kiri dan kanan? Hal ini dialami oleh seorang mahasiswi komunikasi Australia bernama Dikodia Lane. Lane akhirnya menemukan solusi permanen untuk membantunya menunjukkan arah antara kiri dan kanan, yaitu dengan membuat tato pada kedua tangannya. Melansir dari Daily Mail, Lane mendapatkan tatonya pada 3 Februari lalu oleh seniman tato Lauren Windsor di Hunter & Fox, sebuah studio tato di Alexandria, Australia. Lane mengatakan kalau dia selalu kesulitan untuk membedakan antara kiri dan kanan dan selalu diejek, terlebih saat dia tumbuh dewasa. Masalah ini muncul saat acara scavenger hunt di sebuah pesta di Canberra tahun 2020 lalu, di mana Lane dijadikan navigator untuk timnya. Setelah Lane beberapa kali salah belok, seorang teman menggambar huruf L pada tangan kiri dan huruf R pada tangan kanan Lane. Pada saat itu, Lane bercanda akan menato kedua huruf itu di kedua tangannya. Ditulis dari The Conversation, perlu diketahui bahwa kesulitan membedakan kiri kanan adalah masalah proses neuropsikologis yang kompleks, yang melibatkan fungsi neurologis seperti kemampuan mengintegrasi informasi sensorik, visual, bahasa, serta memori. Sebuah jurnal Clinical and Experimental Neuropsychology bahkan membuktikan bahwa kesulitan membedakan kiri kanan ternyata lebih sering terjadi pada wanita daripada laki-laki. Jika Anda juga memiliki masalah yang sama, mungkin menato tangan Anda seperti Lane bisa menjadi ide yang bagus untuk dicoba. Thailand sangat dipengaruhi oleh kepercayaan tradisional yang termasuk pada kosmologi Buddhis dan memiliki banyak tradisi menarik. Salah satu tradisi yang kini menjadi pundi-pundi keuntungan bagi para entrepreneur di Thailand yaitu menato garis telapak tangan. Berawal dari seni membaca telapak tangan yang populer di Thailand, bisnis ini mengkhususkan pada tato garis telapak tangan bagi pengunjung untuk mengubah keberuntungan mereka. Pemilik bisnis percaya bahwa jika Anda percaya pada ramalan garis telapak tangan, Anda dapat membuat keberuntungan Anda sendiri dan mengubah takdir Anda. Kedengarannya sungguh sangat menarik. Toko tato ini berlokasi di Nonthaburi, Thailand dan pertama kali didirikan oleh seorang wanita bernama Ajahn Ple atau kerap disapa Profesor Ple. Seperti pada sebuah wawancara media lokal Sanuk.com, Profesor Ple mengatakan bahwa sebelumnya ia melakukan tato kosmetik khususnya pada tato alis. Namun kemudian Ple belajar lebih mengenai seni meramal dan fisiognomi. Hingga akhirnya ia menemukan ide untuk membuat tato garis telapak tangan. Nah, bagi pelanggan yang ingin mengubah nasibnya, mereka tinggal datang berkunjung ke toko Ple. Para ahli membaca telapak tangan di sana akan membaca telapak tangan pelanggan dan memberitahu garis mana yang perlu ditato untuk meningkatkan keberuntungan pelanggan. Ple mengklaim bahwa mengubah garis telapak tangan benar-benar dapat mengubah hidup seseorang. Dia memberikan testimoni mengenai dirinya sendiri, di mana dulu dia juga menato telapak tangannya, dan kemudian kini dia menjadi pemilik bisnis yang sukses. Dia juga menyebutkan seorang pemilik toko sepatu yang setelah ditato, semua sepatu di tokonya menjadi terjual habis. Kini menato garis telapak tangan menarik perhatian banyak orang, dan foto-foto yang diunggah di Facebook menunjukkan banyaknya pelanggan tato telapak tangan. Beberapa pelanggan yang datang ke toko Ple sebagian percaya karena iklan, sementara yang lainnya hanya iseng menurut Sanuk.com. Namun ada juga kubu penentang yang menganggap teori tersebut tidak masuk akal dan tidak mungkin. Mereka menyebutkan bahwa bila benar teori ini ampuh, semua orang akan menato telapak tangan mereka dan tidak akan ada lagi orang miskin di dunia. Masuk akal juga sih. Tapi bagaimana menurut Anda? Apakah Anda ingin mencobanya?